Selamat sore rekan-rekan jurnalis, terima kasih untuk hadir di Komnas HAM. Kami dari Komnas HAM baru menerima pengaduan dari rekan-rekan Kontras, tapi juga dihadiri oleh rekan dari ICW. Kalau dari ICW sebenarnya pengaduan sudah kami terima hari Minggu kemarin ya. Jadi dari sini kami akan segera mempelajari semua berkas yang ada. Tapi pada prinsipnya Komnas ingin mengingatkan pada semua pihak bahwa pembela HAM itu adalah garda depan dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan PBB itu mengakui bahwa pembela HAM memiliki hak-hak khusus, dan dari hal ini memang kita harus melihat apakah dalam kasus ini kerja-kerja dari teman-teman ICW dan Kontras itu dalam konteks kerja mereka sebagai pembela HAM atau tidak. Jadi kami akan mendalami dulu berkas yang ada dan akan menyampaikan tentunya kepada rekan-rekan setelah ada penelahan, setelah ada pemantauan dulu dari Komnas HAM. Tadi yang disampaikan dari teman-teman Kontras apa aja tuh? Mulai dari dokumen yang memang menjadi perdebatan, ya, kemudian juga hal-hal yang dialami oleh teman-teman sendiri, dan yang lain adalah memang permintaan kepada Komnas untuk menetapkan sebagai pembela HAM, dan Komnas memang punya prosedur itu, tapi tentunya tidak serta-merta gitu teman-teman datang langsung kami nyatakan. Kami harus mendalami itu. Itu berapa lama untuk proses mendalaminya, penetapan itu tadi? Dalam kondisi normal mestinya tidak lebih dari 1 minggu ya, karena ini pandemi, tapi mudah-mudahan tidak lebih. Jadi, dokumen yang diperdebatkan itu apa sih maksudnya? Silakan ditanya kepada kawan-kawan. Tapi tindak lanjut dari Komnas setelah ini apa? Ini masih akan didalami dulu dokumennya. Jadi kan biasa di pengaduan diterima, ada analis pengaduan, dari analis pengaduan akan dinaikkan ke pemantauan atau ke mediasi. Kami lihat dulu, kalau lihat di sini apakah pemantauan atau mediasi, dan setelah itu komisioner yang terkait di pemantauan atau mediasi akan mendalami lagi. Ada rencana pemanggilan berarti? Itu tergantung telaah dulu. Bu, apakah Komnas tidak ingin menyampaikan ke Polri supaya tidak melanjutkan laporannya? Karena kan menurut SKB yang ada, pejabat publik tidak bisa melaporkan orang atas nama diri sebagai pejabat. Itu apakah akan dikasih tahu ke Polri dulu atau dipanggil Polri supaya tidak menindaklanjuti laporan ini? Kami masih mempelajari, nanti saya akan sampaikan kemudian, tapi saya sih berharap yang hal-hal seperti itu pihak Polri harusnya juga sudah tahu ya apa rambu-rambu bagi kerja-kerja di Polri sendiri. Berapa lama Bu kira-kira Bu? Itu sudah saya bilang tergantung dari analisis di sini, dan kami akan mengupayakan segera, karena untuk Komnas HAM, kalau untuk pembela HAM memang SOP-nya ada urgent action karena peran mereka yang penting di dalam kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Itu ya, cukup dari saya serahkan ke saudara Adi. Mbak, pakai agak belakang dikit dong. Bukan gini Pak. Pak, boleh Pak. Mas, tadi dari ICW dan Kontras, poin-poin inti yang disampaikan kepada Komnas HAM, Yang dimintakan apa sih Mas? Ya, oke, terima kasih banyak rekan-rekan media. Hari ini kami tim advokasi Bersihkan Indonesia datang ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mengajukan pelaporan ataupun pengaduan. Dan tadi sudah diterima dengan baik oleh Ibu Sandra selaku Komisioner Komnas HAM. Pada intinya kami menyampaikan beberapa hal begitu. Satu diantaranya yaitu berkaitan dengan temuan-temuan penelitian yang dilakukan oleh Kontras dan juga berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya yang terlibat terkait kepentingan ekonomi politik militer di global. Nah, selain Kontras dan juga berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya yang melakukan penelitian itu, juga ada dari kawan-kawan ICW yang juga melakukan penelitian terkait potensi konflik kepentingan gitu yang dilakukan oleh pejabat publik. Nah, pada intinya dari temuan-temuan yang kita sampaikan itu
kami meminta begitu kepada Komisioner Komnas HAM atau Komnas HAM secara khususnya untuk mendalami lebih jauh begitu terkait adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait penelitian-penelitian yang kita sudah ungkapkan kepada publik, itu kan mendapatkan respon begitu ya, respon yang tidak begitu baik dengan membuat satu pelaporan pidana. Bahkan juga akan ada pengajuan gugatan begitu terkait kasus Fathia dan juga Haris Azhar. Nah, terkait hal itu tentunya ini kita bisa dimaknai sebagai suatu bentuk serangan karena penelitian yang sudah dilakukan. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ICW, Kontras dan berbagai organisasi masyarakat sipil lainnya itu berdasarkan penelitian yang sudah dibuat. Nah, oleh karena adanya ancaman pemidanaan ataupun gugatan, kami minta kepada Komnas HAM untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang khususnya Fathia dan juga kawan-kawan yang lainnya itu untuk diberikan perlindungan gitu. Karena apa yang mereka sampaikan ini basisnya adalah penelitian dan diarahkan kepada pejabat publik karena ada indikasi konflik kepentingan berdasarkan temuan riset kami gitu. Mas, ini kan indikasi pelanggaran HAM-nya di mana nih Mas? Maksudnya apakah kebebasan berpendapat dan berekspresi atau bagaimana? Indikasi pelanggaran HAM itu? Ya jelas, apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari ICW, Kontras dan kawan-kawan lainnya itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan juga berpendapat, yang mana menurut berdasarkan konstitusi dan juga peraturan undang-undangan kita itu dijamin oleh negara untuk diberikan jaminan perlindungan begitu. Berarti dalam pelaporan ini teman-teman dari Kontras dan ICW juga merasa dengan pelaporan yang dilakukan oleh pihak dari istana itu adalah pelanggaran HAM dalam hal kebebasan dan berpendapat gitu Mas? Iya, kami memang jelas melihat adanya serangan begitu ya, atau pelaporan yang dilakukan oleh pejabat publik itu merupakan bagian bentuk ancaman terhadap demokrasi dan juga hak asasi manusia. Mas, tadi berarti yang dikasih ke Komnas HAM baru berupa dokumen-dokumen yang diperdebatkan aja atau ada lagi? Ya, memang tadi saat pertemuan dengan Komisioner Komnas HAM kita menyampaikan temuan-temuan kita berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dan selain itu juga kami melampirkan begitu ya dokumen-dokumen atau bukti-bukti berkaitan dengan penelitian yang sudah dilakukan, sekaligus memberikan pendapat atau analisis kami begitu berkaitan dengan pernyataan atau ungkapan terkait kawan-kawan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang kemudian mendapatkan laporan pidana dan bahkan ancaman untuk dilakukan gugatan perdata gitu. Dokumen yang dokumen yang tentang riset itu udah diperlihatkan belum ke Pak Luhut? Pada siapa, maaf? Pak Luhut, kan dokumen itu katanya udah coba untuk untuk penelitian itu sebetulnya kami sudah sampaikan kepada melalui berbagai media, termasuk somasi yang kami terima, kami juga sudah melampirkan begitu terkait penelitian yang sudah kami lakukan. Tapi sudah pernah mencoba berkomunikasi belum sih Mas dengan pihak Pak Luhut sendiri? Ya mungkin ya untuk komunikasi sih untuk pas saat kita menjawab somasi kedua ya, di situ kita juga menyampaikan bahwa kita bersedia untuk bertemu dan bahkan sampai mengundang mereka untuk membahas apa aja sih perbedaan pandangan dalam satu masalah ini gitu. Kalau memang ada informasi miskomunikasi di situ, perbedaan perspektif, tentunya baiknya harusnya dibahas pertemuan langsung gitu. Undangannya sudah kita kirim ke mereka, namun mereka tidak datang. Gitu sih. Berarti sempat mengundang, berarti dari pihak Pak Luhut sendiri nggak pernah hadir, ya nggak pernah menanggapi? Tidak pernah hadir. Mereka tanggapi surat undangan kami, tapi di situ juga nggak jelas datang atau tidak. Tapi pada akhirnya memang mereka nggak datang di hari hanya begitu. Tanggapannya itu tentang apa tuh? Ya, tanggapannya itu berupa apa, hadir atau gimana tanggapannya itu? Jawaban mereka sih pada intinya mereka bilang kami tidak akan berubah dalam posisi ini. Kami akan tetap pada jawaban kami
yang meminta bahwa Haris Azhar dan Fathia harus meminta maaf dan tidak akan mengulangi perbuatan itu dan take down videonya gitu. Kak Intinya Fathia, itu. sebenarnya dari podcast atau wawancara itu ada disebutkan nggak sih sama Luhut di somasinya di kalimat mana yang ada dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah atau penyebaran berita bohong? Itu seperti yang semua yang sudah beredar di media aja, yang dipermasalahkan adalah kata bermain gitu. Oh, yang dituntut di situ ada kata bermain di situ ya, Mbak ya? Harapannya setelah mau melaporkan ke Komnas HAM, Ada upaya lain nggak sih mungkin ke lembaga-lembaga lainnya gitu? Iya, untuk upaya lain itu masih kami diskusikan gitu, masih kami diskusikan. Jadi kami masih mendorong begitu ya, Komnas HAM dapat menerima pengaduan kami dan juga dapat menindaklanjutinya begitu. Tapi kalau ada tindak lanjut pemanggilan ke Fathia maupun Haris itu nanti seperti apa dari polisi? Pemanggilan dari polisi untuk Bang, sudah ada pemanggilan dari kepolisian, Mas? Belum. Sampai jauh ini belum ya? Tapi apa, kalau misalnya ada pemanggilan bakal hadir atau bagaimana? Itu akan kami diskusikan dengan tim hukum. terkait respon yang Pak Luhut bilang minta Mbak Fathia dan Bapak untuk minta maaf itu gimana? Gimana? Maksudnya memang nggak ada niat minta maaf Maaf karena atau memang bagaimana? merasa benar atau gimana sih? Iya, Bang? saya pikir begini, apa yang disampaikan oleh Fathia dalam program yang dibuat oleh Haris Azhar itu tidak bisa dilepaskan berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil. Gitu. Nah, sedangkan dalam pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Luhut Binsar Panjaitan itu selalu melepaskan konteks pernyataan Fathia dari penelitian itu. Sedangkan dalam konteks ini kami melihat itu tidak bisa dilepaskan sama sekali. Gitu. Nah, terkait penelitian yang sudah dibuat, data-data yang sudah kami sampaikan itu tidak dijawab gitu, dan atau tidak diklarifikasi lebih lanjut. Jadi tidak ada upaya ya, meskipun menggunakan minta maaf dalam bentuk salah menyampaikan katanya. Iya, saya pikir lagi-lagi ya apa yang disampaikan oleh Fathia itu merupakan murni bagian dari ekspresi, kebebasan berekspresi dan juga berpendapat, dan juga tidak bisa dilepaskan dari konteks penelitian yang sudah dibuat. Jadi sesuai data dan fakta yang memang sebelumnya sudah dicari ya. Iya, jadi itu memang semuanya berdasarkan dengan penelitian. Gitu. Jadi ini ada dugaan personal nggak sih Bang? Laporannya, penelitiannya justru nggak dilaporkan, malah Kak Fathia dan Bang Haris yang membahas tentang penelitian itu yang justru dilaporkan ke polisi. Iya, saya pikir begini, yang harus ditegaskan apa yang disampaikan oleh Fathia itu merupakan kritiknya terhadap pejabat publik gitu. Jadi itu yang tidak bisa dilepaskan. Jadi bukan Luhut sebagai individu, tapi Luhut sebagai pejabat publik. Nah, bagi pejabat publik tentunya harus bisa menerima kritik tersebut, bukan kemudian melakukan tindakan-tindakan lain seperti upaya hukum pemidanaan ataupun gugatan gitu. Jadi sebetulnya cukup dengan mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Fathia dan juga berdasarkan dari penelitian yang dibuat oleh berbagai organisasi sipil itu.